Nama saya Juliana Widyastuti Wahyuningsih, asal daerahnya dari Kalasan, Yogyakarta, lahirnya di Yogyakarta. Ya, saya dulu sekolah di perawat di Karolus Boromius di Panti Rapih, Yogyakarta. Kemudian saya ikatan dinas di Lahat di Rumah Sakit Milo. Di situ saya sebagai seorang perawat. Kemudian selesai ikatan dinas, saya kerja di Rumah Sakit Caritas, Mas. Kerja di Rumah Sakit Caritas juga sebagai perawat. Saya tinggal di Lebong Siareng ini. Di Lebong Siareng ini, saya karena namanya di daerah selalu disebut Bu Bidan, padahal saya sendiri seorang perawat. Kemudian saya sekolahlah bidan di Poltekkes Depkes Palembang. Perawatnya waktu itu saya sudah bidannya tahun 1991 saya lulus bidannya, tapi dulu perawatnya sudah sampai punya anak 2 baru masuk ke bidanan karena saya malu disebut Bu Bidan padahal saya perawat. Begini, karena saya sudah lulus bidan dan saya berpraktek namanya bidan praktek mandiri ya. Di saat praktek tersebut karena pasien melahirkan di rumah itu cukup banyak, sehingga 1 bulan bisa 160 orang melahir di klinik saya di BPM bidan praktek mandiri tersebut, sehingga dipakai lahan praktek institusi pendidikan Poltekkes Depkes, Perdaki Caritas, kemudian Mitra Adiguna dari tahun 91. Karena prakteknya rame tadi, mahasiswanya yang praktek juga rame, sehingga saya termotivasi untuk mendirikan sebuah sekolah akademi kebidanan. Motivasi bermula dipakai untuk lahan praktek dan tujuan saya untuk meningkatkan mutu yang sudah ada di institusi kebidanan yang lain. Pertama kali mendirikan akademi kebidanan pertama kali di ASMI. ASMI itu ada di Talang Ratu. Kami di situ ngontrak tersebut dengan perjanjian 20 tahun. Ya, bermula ASMI itu mahasiswanya nggak ada, jadi kita kayak sekolahan kosong gitu lah, Mas. Kontrak sekolahan kosong, kemudian kami jaga-jaga, kami bersih-bersihkan sehingga kami pada tahun pertama bisa menerima mahasiswa itu kurang lebih 80 orang. Di tahun 2022 untuk angkatan pertama D3 kebidanan saja, Mas, cukup D3 kebidanan saja, hanya 1 prodi gitu. Kemudian di tahun kedua kami sudah mendapatkan, karena dengan tujuan tekad kami berlima mendirikan sekolahan tadi dengan mutu yang baik, dengan slogan senyum sapa salam sopan santun, sehingga pada saat praktek itu diakui kompetensinya oleh rumah sakit. Tahun kedua bisa mendapatkan murid 175, tahun ketiga 260 murid, sehingga kami cepat-cepat pindah ke Lebong Siareng ini. 5 orang tadi, yang pertama itu saya sendiri, yang kedua itu adalah Ibu Amenda Paswida Sebayang, kemudian Ibu Wahyu Ida Mulyana, kemudian Ibu Elisia, kemudian satu lagi Ibu Lili Andriani. Jadi 5 orang tersebut kita merintis dari awal. Ya, mendirikan yayasan dulu. Tapi yayasannya Yayasan Budi Mulya yang didirikan oleh kami sendiri yayasannya, tapi dosen-dosennya antara lain berlima tadi. Pindah di Lebong Siareng ini tahun 2004, Mas. Kenapa kok saya pindah? Karena mahasiswanya banyak, sehingga untuk asramanya kan ada di Lebong sini, sehingga diangkut pakai bis untuk kuliah ke sana terlalu jauh, sehingga kami dengan apa adanya mendirikan gedung ini, ya, gedung yang sekarang dipakai ini, yang bermula dari bangunan biasa, lama-lama diperbaiki pelan-pelan sehingga bisa mencukupi untuk mahasiswa yang ada. Sebetulnya saya itu sudah lama mau merencanakan penambahan prodi atau berubah bentuk menjadi situs, tapi terkendala dengan badan penyelenggara, di mana badan penyelenggara yang semulanya
namanya Budi Mulya, karena di Indonesia nggak boleh yayasan itu double, maka ditambahilah Sriwijaya. Tapi dari segi legalitas itu di Dirjen Dikti itu Sriwijayanya nggak ada, sehingga pada saat menyusun itu terkendala, itu nggak tahu salahnya di mana. Sehingga pada tahun 2022 ini dapat bimbingan dari Dirjen Dikti, alhamdulillah ketahuan salahnya bahwa badan penyelenggaranya harus dirubah dulu, sehingga tahun 2022 baru terbentuklah Stikes dengan penambahan prodi S1 Administrasi Kesehatan. Tensimeter. Ini tensimeter apa nih? Iya. Tensimeter kita. Ada suap juga, tidak resisten. Nah, ini termometer air rasa, tensimeter. Pendukung penunjang itu terutama di kampus ini sendiri ada namanya laboratorium. Laboratorium itu ada 2, laboratorium lab skill dan laboratorium OSC. Di situ anak dididik sampai mahir dengan sebuah pantom ya, sesuai dengan kompetensinya. Kalau sudah mahir, baru mahasiswa praktek di klinik sendiri, klinik Budi Mulya Medika. Setelah mahir di klinik Budi Mulya Medika, kami baru terjunkan ke rumah sakit, puskes, bidan-bidan praktek mandiri di Kota Palembang ini. Keunggulan di Stikes Budi Mulya ini adalah sesuai dengan visi misi menjadikan sekolah tinggi yang unggul, berkarakter Budi Mulya dengan slogan senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Arti daripada Budi Mulya itu tadi sendiri, yaitu sudah saya sampaikan tadi bahwa kita dalam melayani sesama di bidang kebidanan maupun di bidang kesehatan yang lain itu selalu bersumber dari mulia, harus mulia dan berbudi, yang slogan tadi senyum, sapa, salam, sopan, santun tadi. Harapan kedepannya Mas, kami di tahun 2022 ini kami sudah mulai menyusun, mudah-mudahan di tahun 2003 ini segera SK keluar itu dengan S1 kebidanan dan S1 profesi kebidanan. Itu akan keluar di 2023 ini. Kemudian di tahun 2025 kami mempunyai rencana untuk berubah bentuk menjadi perguruan tinggi dengan penambahan berbagai macam prodi di luar kesehatan. Baik, jadi untuk yang ke depan ini kami menghimbau mahasiswi yang lulusan SLTA dan sederajat, bagi yang berminat untuk masuk ke Budi Mulya ini segera mendaftarkan diri. Kami mempunyai program macam-macam, yaitu program bidik misi bagi yang nggak mampu, itu akan diusulkan sepenuhnya didanai oleh Dirjen Dikti, kemudian ada dana dari yayasan. Terutama kami tinggal di asrama itu yang diutamakan adalah pendidikan yang kebidanan, karena pendidikan kebidanan sendiri adalah pendidikan vokasi, merupakan dasar daripada sebuah kompetensi yang dimana visi misi kita menjadikan bidan mandiri tadi. Maka kami dengan program pendidikan itu ada 3 kriteria penilaian, yaitu ilmu, terampil, dan perilaku. Ilmu didapatkan dari tempat kuliah, terampil di klinik dan di praktek-praktek tadi, kemudian pembentukan karakter kita bentuk di asrama. Tentu saja pendidikan ini suka dan dukanya banyak ya. Sukanya sekarang sudah dinikmati, mungkin mahasiswa cukup lumayan bisa berkembang, alumninya sudah kelihatan semua pada kerja, hidupnya sudah pada mapan semua. Tapi dukanya ya pada saat pendirian yang pertama tadi sudah saya ceritakan, di mana kami kontrak yang gedung yang kosong, kemudian dengan berbagai macam fasilitas yang ada, dengan perjuangan yang penuh tanpa memikirkan harus dapat salary berapa gitu, tidak memikirkan, sehingga kita berlima tadi sudah komitmen tetap untuk meningkatkan mutu tanpa memikirkan imbalannya begitu. Tentu saja di mana-mana ya kalau berusaha itu biasanya ada yang suka dan tidak suka.
Yang nggak suka itu biasanya mencibir. Untuk apa sekolah di Budi Mulya? Sekolah di Budi Mulya gedung cuman kontrak. Sekolah di Budi Mulya pengelolanya itulah tidak bermutu. Sekolah di Budi Mulya tempat orang kafir. Nah, kami menanggapinya dengan lapang dada, dengan senyuman. Malah justru yang menghina tersebut kita rangkul, kita ajak untuk bekerja sama. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang mencari promosi untuk masuk di Budi Mulya sehingga menjadi lebih baik. Oh begini, karena kita di tahun 2022 ini ikut program namanya penggabungan akselerasi, penggabungan yang di Prabu dan yang di Palembang, Mas. Sehingga yang di sini kampus A, yang di Prabu kampus B. Begitu. Ya disebut kampus A dan kampus B. Tempatnya lain. Kalau dulu sana berdiri sendiri, kami gabungkan, sana tetap prodi D3 Kebidanan, sini tetap D3 Kebidanan. Yang jelas motivasinya ya semangat, ikhlas, ya harus tegar dalam menghadapi berbagai macam tantangan, cibiran, rintangan itu harus tetap semangat begitu. Jadi bagi anak-anak muda tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saya dulu dicibir, siapa sih yang membawa kok berani-beraninya mengusulkan. Yang jelas kita harus memasrahkan diri dengan yang kuasa, sambil berusaha, sambil berdoa, mesti bisa, pasti bisa apapun. Tidak usah memikirkan biaya, terutama yang anak-anak muda yang mau sekolah, ingin menjadi bidan yang profesional, handal, dan bisa berpraktek. Ayo masuk di Budi Mulya, kami akan bantu untuk mengembangkan. Kalau nggak punya biaya, kami akan carikan biaya. Ya, mungkin begitu, Mas. Ada orang yang takut mau masuk sekolah bidan, biayanya mahal. Nggak mau, orang tua saya nggak mampu. Asal mau pasti bisa. Dengan kuasa Tuhan pasti bisa. Budi Mulya Sriwijaya di Jalan RA Abu Samah, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukorame, Palembang, atau melalui kontak person kami boleh 0812 78690007. Ada alamat websitenya, ada ya, budimulya_ac.id ya, itu webnya ada ya, silahkan daftar di situ.